So today we are gonna study about economic. Nah, jadi ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana manusia itu mengelola sumber daya yang terbatas, tapi keinginan kita tidak terbatas. Nah, jadi ilmu ekonomi itu adalah studi atau kita bisa bilang seni tentang bagaimana kita membuat suatu pilihan. Nah, jadi pilihan yang terbaik atas pilihan-pilihan yang ada. Nah, masalah ekonomi didasari oleh kelangkaan dan keinginan yang tidak terbatas. Sumber daya kita ada batasnya, seperti uang ada batas, sumber daya alam pun ada batas, ya bisa habis, namun keinginan kita tidak terbatas. Seperti sifat dasar manusia bahwa kita selalu merasa kurang dan ingin lebih. Misalnya orang udah punya motor, mereka ingin mobil. Ya, misalnya mobilnya SUV. Nah, udah punya SUV, mereka pengen supercar. Udah punya supercar, mereka pengen hypercar. Nah, jadi dari didasari oleh dua hal ini akan memunculkan benturan antara kelangkaan sumber daya dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu adalah mutlak wajib kita penuhi untuk bertahan hidup. Nah, tapi kalau keinginan itu adalah sifatnya tidak wajib, ya, melainkan hanya untuk mencapai kepuasan. Jadi, setelah kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kita akan mencoba membedah scarcity, choice, and trade-off. Nah, jadi scarcity atau kelangkaan itu adalah sebagai contohnya. Uang jajan bulanan Anda hanya 1.500.000. Nah, namun dari sini ini menunjukkan bahwa sumber daya ini terbatas. Kita disuruh untuk membuat suatu pilihan yang terbaik. Nah, pilihan yang ada itu semisal untuk case ini adalah tiket konser musik impian atau untuk biaya makan dan kuota sebulan. Nah, kita harus memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan kondisi kita. Nah, dan atas pilihan-pilihan tadi pasti ada yang namanya trade-off atau pengorbanan. Misalnya untuk kalau kita memilih konser, berarti kita harus mengorbankan makan. Tapi kalau misalnya kita memilih makan, berarti kita harus mengorbankan konser. Nah, artinya ini adalah berhubungan dengan opportunity cost, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang kita korbankan. Jadi setiap pilihan itu punya opportunity cost-nya. Nah, jadi misalnya malam ini kita mau memutuskan untuk pergi nongkrong bersama teman. Berarti opportunity cost atau biaya peluangnya adalah potensi nilai A ujian besok. Jadi misalnya ini kita adalah sebuah mahasiswa. Kita besok ujian, ya. Kita mau nilai kita ini dapat bagus atau kita mau pergi nongkrong. Nah, jadi itu adalah dua pilihan yang harus kita pilih, ya. Jadi 3 masalah pokok ekonomi juga. Ini setiap negara atau sistem ekonomi harus menjawab 3 pertanyaan mendasar ini. What itu adalah barang atau jasa apa yang akan kita produksi. Kalau how berarti adalah bagaimana cara kita itu untuk memproduksinya. And for whom adalah untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, jadi setelah kita mengetahui 3 masalah pokok ekonomi ini, kita akan mengenal macam-macam sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi pasar yaitu liberal atau kapitalis, ada sistem ekonomi komando, dan ada sistem ekonomi campuran. Nah, jadi ciri utama kalau tradisional itu dia lebih bergantung pada alam, sistem barter, dan adat istiadat. Namun kalau sistem ekonomi pasar, dia harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kalau komando, segala sumber daya diatur penuh oleh negara. Kalau campuran, ciri utamanya adalah gabungan swasta dan negara. Jadi ada pasar bebas, tapi pemerintah ikut campur.
Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Indonesia sekarang. 4 pelaku ekonomi utama, yaitu ada rumah tangga konsumen atau RTK, lalu ada perusahaan sebagai produsen. Nah, jadi pihak yang menyewa atau membeli faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, di mana tujuannya adalah untuk mencari profit. Itu adalah produsen. Kalau pemerintah itu sebagai pembuat kebijakan atau regulator. Nah, kalau masyarakat luar negeri, ini berkaitan dengan ekspor dan impor. Jadi nanti ada pembayaran valuta asing atau falas gitu. Itu adalah fungsi pelaku daripada masyarakat luar negeri. Ini adalah circular flow diagram di mana arus lingkaran kegiatan ekonomi. Ya. Jadi ini menunjukkan roda ekonomi itu berputar. Nah, bagaimana kalau misalnya roda ekonomi tidak berputar? Yang ada adalah suatu negara itu dapat menuju yang dinamakan kehancuran total, atau mungkin juga bisa terjadi inflasi. Ya, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus gitu ya. Misalnya BBM, terus beras gitu, dia dari tahun ke tahun menaiki ke kenaikan yang terus-menerus gitu. Jadi bisa kita bilang itu melemahkan nilai uang aslinya, value of money-nya. Nah, lalu ada 3 pilar kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, lalu kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Produksi berarti kita menciptakan, distribusi berarti menyalurkan, dan konsumsi berarti menghabiskan. Nah, setelah kita tahu 3 pilar kegiatan ekonomi, berarti prinsip dan rasionalitasnya. Prinsip ekonomi berarti kita berusaha untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya, tapi pengorbanannya itu kecil. Nah, tapi kalau rasionalitas berarti ekonomi itu berasumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional. Artinya setiap keputusan itu didasarkan pada perhitungan logika. Lalu beragam motif ekonomi. Jadi mengapa orang mau bekerja sih sampai malam gitu, larut malam? Karena ada dorongan di baliknya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk mencari keuntungan atau kita sebut profit, untuk mendapatkan penghargaan atau status, jadi ini adalah status sosial, dan ada motif sosial kemanusiaan. Nah, kalau di perusahaan ada namanya corporate social responsibility. Kita akan bahas supply and demand. Jadi demand atau permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Kalau supply itu adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen. Nah, berarti di sini mereka akan bertemu di titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Lalu kita bisa lihat keseimbangan pasar itu adalah atau market equilibrium adalah terjadi ketika jumlah barang yang ingin dibeli itu sama dengan yang ingin dijual. Nah, titik X silang ini adalah harga kesepakatan yang tercipta. Nah, peran harga dalam pasar. Jadi harga bukan sekedar angka. Nah, dia juga bakal berfungsi sebagai sinyal informasi dan alat penjatahan. Lalu konsep kegagalan pasar, kadang pasar bebas dibiarkan tanpa aturan. Inilah yang kita bisa sebut sebagai market failure. Ada eksternalitas, barang pabrik, dan ada monopoli. Nah, monopoli itu misalnya satu perusahaan itu menguasai satu industri, di mana dia itu memegang peran penting di industri tersebut, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang tidak, kalau kita bisa bilang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dia menguasai sebagian besar pangsa pasar. Jadi peran pemerintah di ekonomi itu sebenarnya adalah sebagai regulator ya. Jadi mereka membuat regulasi dan hukum, menyediakan barang publik, dan redistribusi pendapatan. Jadi menciptakan keadilan. Jadi kalau kita tahu BPJS itu kan menggunakan subsidi silang begitu. Dan kita akan mencoba membedah perbedaan antara ekonomi mikro dan makroekonomi. Kalau mikro itu berarti
kita bisa bilang ruang lingkupnya sempit, tapi kalau makro itu luas. Kalau mikro, fokus kajiannya pada harga barang tertentu, perilaku konsumen, strategi produksi perusahaan. Namun kalau makroekonomi itu statusnya itu lebih tinggi. Jadi dia lebih luas cakupannya, seperti inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, bank sentral, dan pertumbuhan GDP. Nah, lalu for the case one, ada kasus harga beras naik begitu. Nah, ternyata akibat cuaca panas ekstrim El Nino. Jadi banyak sawah gagal panen sehingga suplainya merosot tajam. Namun seluruh rakyat tetap harus makan nasi. Jadi demand atau stabilnya itu tetap tinggi. Nah, berarti hukum kelangkaan di sini dapat terjadi secara nyata karena harga beras mengalami lonjakan. Lalu kasus kedua, kuliah versus part-time. Jadi mahasiswa sering dihadapkan pilihan bekerja part-time, misalnya sebagai barista. Nah, ekonomi mengajarkan kita cara menganalisis cost versus benefit dan opportunity cost dari keputusan tersebut. Nah, misalnya kita fokus kuliah, IPK kita dapat bagus. Tapi kalau misalnya kita part-time, kita mungkin cuma dapat 3,1. Kalau kita fokus kuliah, uang saku kita cuma 500.000 per bulan. Tapi kalau kita sambil part-time, kita dapat 1,5. Nah, artinya bekerja paruh waktu itu memberi uang jajan atau ekstra gitu ya. Namun merugikan secara performa akademik. Nah, dan ini juga berlaku kebalikannya. And untuk case ketiga, nah ini adalah misteri harga naik pas hujan, surge pricing. Jadi misalnya ojek online gitu ya, mahasiswa panik nggak mau kehujanan. Nah, semua mereka kompak menekan tombol pesan. Nah, sebaliknya banyak driver itu sebenarnya menepi, ya mereka berteduh karena hujan. Sehingga jumlah motor atau orang yang ngebit gitu ya, itu tuh menurunkan. Dimana sehingga solusi pasarnya adalah karena demand-nya jauh lebih melebihi supply. Nah, sistem akan secara otomatis menaikkan harga. Jadi hanya yang berani bayar lebih mahal, mereka mendapatkan driver. Nah, ini sama seperti kalau kita lihat Gojek itu kan kadang ada yang fitur aktif pencarian cepat. Jadi kita nambah uang beberapa gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa siapa yang berani bayar lebih mahal, mereka yang dapat driver. Nah, ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Nah, jadi kalau kita lihat, ekonomi itu adalah kehidupan di mana ilmu ekonomi bukan sekedar angka, uang atau kurva. Nah, kita memahami ekonomi berarti kita memahami cara dunia bekerja. Kita mampu membuat keputusan dan kita sanggup memaksimalkan sumber daya untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, dan ini ada beberapa image source-nya. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang kita akan mempelajari tentang studi bagaimana kita membuat pilihan. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.